Halo Sobat AdSense, salam pintar! Berjumpa lagi dengan Kak Majid, tutor geografi adsense.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai geografi ekonomi, industri, dan globalisasi. Baik Sobat AdSense, mungkin teman-teman ini sedikit bingung ya, ada geografi ekonomi. Apa itu geografi ekonomi? Ya, sebenarnya geografi ekonomi ini adalah jembatan menuju teman-teman nanti mempelajari industri dan juga negara maju, negara berkembang, dan juga tentunya adalah mengenai globalisasi. Nah, meskipun tidak ada di buku pelajaran SMA atau di buku modul-modul SBMPTN, tetap saja kita akan mempelajari ini agar teman-teman semakin paham dan juga semakin memahami apa yang kita maksud sebagai nanti industri, negara maju, negara berkembang, mengapa bisa masuk ke situ. Nah, sekarang sebelum kita masuk mengenai geografi ekonomi, kita review sejenak mengenai ilmu ekonomi dulu ya. Karena geografi ekonomi sebagaimana namanya, ya, itu kan dia adalah gabungan antara apa? Antara dua cabang ilmu, antara geografi dan ekonomi, ya. Nah, apa itu ekonomi? Kita lihat definisinya dari Paul Samuelson ya, peraih Nobel ilmu ekonomi ini ya. Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable goods and services and distribute them among different individuals. Oke, kata kuncinya apa? Kata kuncinya dia adalah society tentu saja. Berarti ini ilmu tentang masyarakat. Ya, yang kita pelajari itu masyarakatnya. Ya. Masyarakat itu siapa? Ya, masyarakat itu kita individu, negara juga, produsen pabrik-pabrik itu ya. Itu termasuk dalam masyarakat, societies di sini, dalam arti luas. Scarce resources, nah inilah dia peran pentingnya nanti di geografi. Karena kita punya konsep bahwa yang namanya resource atau yang namanya sumber daya itu terbatas, maka penggunaannya harus dibuat seefisien mungkin. Ya. Maksud seefisien mungkin itu apa? Kalau dalam ekonomi adalah memenuhi antara supply dan demand-nya. Oke. Scarce resources untuk memproduksi kan, produce, berarti dia to produce. Untuk memproduksi apa? Goods, barang, and services, jasa. Nah, kemudian terakhirnya adalah untuk mendistribusikannya kemudian kan, to distribute. Kepada siapa? Among different individuals. Kepada individu-individu. Kepada kita semua gitu ya. Sebagai konsumen. Nah, apa nanti kaitannya dengan ilmu geografi? Nah, yang namanya ilmu geografi itu mempelajari apa sih? Ya, geografi itu kan kita mempelajari yang namanya spasial. Ya, teman-teman pasti ingat. Di bab pertama mengenai konsep dasar geografi, itu ada yang namanya konsep, ada yang namanya tentang spasial. Geografi itu penekanannya pada analisis spasial. Space. Apa yang kemudian menjadi titik tekannya? Nah, kalau kita tadi melihat misalnya scarce resources ya, titik tekannya kan di sini ya. Ada sumber daya yang terbatas. Yang scarce itu bukan langka ya, tapi terbatas. Jumlahnya tidak akan bisa jika didistribusikan secara merata ke seluruh penduduk dunia selama-lamanya, secara terus-menerus. Ada yang namanya keterbatasan untuk memenuhinya. Nah, scarce resources ini, itu pertama, dia ada di mana saja. Peran geografi di situ ya. Ada di mana saja, misalnya batu bara. Tidak semua negara di dunia ini memiliki sumber daya batu bara, tapi banyak negara membutuhkan batu bara. Nah, karena mereka membutuhkan batu bara, berarti kan mereka harus membeli dari negara lain yang memproduksi batu bara. Misal, Indonesia produsen batu bara, ya. Di Arab Saudi itu tidak ada produksi batu bara karena mereka tidak punya batu bara. Kalau mereka butuh batu bara, kita yang mengekspor ke mereka. Nah, itu adalah distribusi spasial ya. Atau satu negara butuh batu bara, mereka bisa produksi batu bara tapi produksinya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Misalnya Cina, dia produksi batu bara tapi kebutuhannya jauh lebih tinggi daripada kemampuan dia untuk memproduksinya. Maka dia mengimpor misalnya dari Australia, produsen batu bara terbesar di dunia. Nah, itulah peranan ilmu geografi. Dan juga nanti misalkan aktivitas ekonomi itu dia berada dalam ruang lingkup lingkungan ya. Ruang lingkup lingkungan itu maksudnya apa sih?
kita ini kan beraktivitas ekonomi, melakukan jual beli, berdagang, ya, kemudian juga jual beli jasa, asuransi dan lain sebagainya, itu ada dalam konteks lingkungannya. Teman-teman membeli jasa asuransi itu pasti dilihat juga kan, misalnya asuransi jiwa. Apakah kita tinggal di daerah yang rawan bencana atau tidak? Ya, itu nanti ada hitung-hitungannya tersendiri. Oke, kita sampai di sini dulu mengenai ekonomi dan juga kaitannya dengan ilmu geografi. Oke Sobat Adsense, kita lihat hubungan antara ekonomi dengan geografi tadi sudah kita bahas sejenak, tapi kita di sini lebih perdalam lagi bahwa yang pertama tadi analisis spasial ya, space. Itu yang paling penting karena geografi itu adalah ilmu yang mempelajari spasial ya. Spasial. Spasial itu apa sih? Ruang ya, ilmu tentang ruang. Wilayah kita di mana? Wilayah ekonominya kah? Ya, kalau misalkan kita lihat wilayah itu tidak hanya administratif, tapi secara geografisnya, misalnya ada wilayah pegunungan, ya daerah pantai, daerah laut, ya itu pasti akan berbeda potensi ekonominya, ya. Kemudian juga aktivitas ekonomi menghubungkan antar manusia, ya. Aktivitas ekonomi itu menghubungkan antar manusia, maksudnya apa? Ada hubungan sosial. Ingat, geografi itu ada geografi fisik dan ada geografi sosial. Nah, di sini antara sosial, masyarakat ya, antara manusia, antara individu dengan individu, ya. Bisa juga antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Kelompok itu pun bermacam-macam ya. Ada kelompok kelompok keluarga, itu kelompok juga. Ada misalnya perusahaan, itu kelompok. Ada negara, itu kelompok. Atau bahkan gabungan negara-negara, itu juga kelompok. Oke. Dan yang terakhir adalah bahwa aktivitas ekonomi itu berada dalam lingkungan fisik, ya, antara hubungan fisik dengan sosial. Geografi fisik, ingat ya teman-teman ya, yang kita pelajari tentang atmosfer, kita pelajari tentang litosfer, hidrosfer, itu semua adalah hubungan, itu adalah geografi fisik. Dan itu nanti berhubungan dengan aktivitas sosial, khususnya aktivitas ekonomi, ya. Kayak tadi misalkan, batu bara itu dipelajarinya di geografi fisik. Potensi batu bara di mana itu dipelajari geografi fisik, diindrakan oleh yang namanya SIG ya, sistem informasi geografis. Kemudian diproduksi oleh manusia, kemudian hasil produksinya dijual belikan sesama manusia. Nah, itu aktivitas sosial. Ada hubungan antara fisik dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Maka dari itu, kita penting memahami yang namanya geografi ekonomi untuk mempelajari bagaimana aktivitas ekonomi itu jika kita capture, jika kita lihat dari sudut pandang ilmu geografi. Baik Sobat Adsense, nah kita tadi sudah memahami yang namanya geografi ekonomi secara mendasarnya ya, itu untuk menjadi pijakan kita memahami materi-materi selanjutnya yang sudah dipelajari mungkin sebagian di buku SMA maupun di persiapan SBMPTN ini. Dan kita akan lihat ada materi apa saja yang akan dipelajari. Ada yang pertama mengenai industri. Ya, industri itu kan kegiatan perekonomian, tetapi dia merupakan juga kegiatan yang berhubungan langsung dengan aspek geografis, di mana lokasi industrinya, bagaimana mencari bahan baku industrinya, distribusi hasil industrinya, itu merupakan persoalan dari ilmu geografi juga. Jadi kita menganalisisnya dari kacamata geografi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah pembangunan. Ya. Masalah pembangunan ini merupakan yang kita kenal dengan nama development dalam bahasa Inggrisnya juga. Itu merupakan salah satu inti dari geografi ekonomi. Bagaimana persoalan pembangunan, itu kita lihat selama ini dari kacamata ekonomi saja. Tapi sebenarnya pembangunan itu multidimensional. Dan salah satu dimensi yang melihatnya adalah aspek geografis. Dan ketika kita melihat dari geografis, bahwa namanya pembangunan itu tidak bisa terlepaskan dari lingkungan fisik maupun juga lingkungan sosial. Itulah peran penting dari geografi ekonomi. Nah, pembangunan itu kan aktivitas ekonomi, ya. Dan aktivitas ekonomi itu pasti ada dampak bagi lingkungannya, ya. Dan di situ juga akan kita pelajari bagaimana aktivitas ekonomi itu berdampak terhadap lingkungan, maupun bagaimana kondisi lingkungan nanti berdampak terhadap aktivitas ekonomi yang dikerjakan oleh manusianya. Kemudian Sobat Adsense, kita lihat dari skala yang lebih besar ya. Tadi kita sudah lihat dalam satu negara ya, industri itu dalam satu negara, kemudian pembangunan, aktivitas ekonomi itu cenderung lebih mikro ya, analisisnya. Sekarang kita lihat yang secara yang lebih besar lagi.
Yang pertama adalah negara maju dan negara berkembang ya. Ada negara maju dan negara berkembang ya. Bahkan ada istilah-istilah lain yang mungkin teman-teman baru mendengarnya begitu. Dan nanti kita akan belajar lebih lanjut karena ya siapa tahu juga keluar di ujian, dan kalaupun tidak keluar tidak apa, kita mendapatkan ilmunya. Nah, interaksi negara maju dengan negara berkembang juga penting. Bagaimana bisa terjadi interaksi antara negara dan negara berkembang, dan juga tentunya mana yang kita sebut sebagai negara maju, mana yang kita sebut sebagai negara berkembang. Itu juga penting untuk dipahami. Kemudian setelah negara maju, negara berkembang adalah kita mempelajari fenomena yang terjadi saat ini, yakni namanya globalisasi. Teman-teman mungkin sudah sering dengar yang namanya globalisasi. Kita hidup di zaman globalisasi. Apa sih globalisasi? Apakah semua yang namanya semua pakar itu setuju dengan terjadinya globalisasi? Apakah globalisasi itu positif atau negatif? Bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada dalam globalisasi? Itu penting juga untuk kita pelajari. Dan yang terakhir, globalisasi itu skalanya paling besar ya, secara global, seluruh dunia. Aktornya ada negara maupun bukan negara juga ikut dalam globalisasi. Sekarang kita lihat kerjasama regional. Kalau kita lihat globalisasi terlalu luas, kita melihat juga yang lebih sempitnya, yakni regional, kawasan. Yang paling terkenal tentu adalah kawasan Asia Tenggara, tempat kita tinggal ya, ASEAN. Bagaimana yang namanya institusi seperti ASEAN bisa terbangun? Untuk apa mereka ada? Apa yang mereka lakukan? Ya, ditinjau dari sudut pandang geografi. Nah, itulah regional, kerjasama antar negara dalam satu kawasan tertentu. Oke, itu materi yang akan kita pelajari. Baik Sobat AdSense, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pengantar geografi ekonomi, dan di video selanjutnya teman-teman akan mempelajari materi-materi terkait dengan geografi ekonomi yang lainnya. Sampai jumpa, salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!